Ujian berbeda tengah merundung Chintya Lamusu dan Atika Hasiholan. Bagi Chintya sendiri, ia harus menahan pekatnya duka atas kepergian sang ayahanda tercinta Abdul Raflin Lamusu yang meninggal dunia sekitar pukul 11:45 Kamis siang kemarin di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kepergian almarhum yang diketahui mengidap stroke sejak bulan Oktober tahun 2018 lalu meninggalkan duka mendalam bagi Chintya Lamusu dan keluarga. Selama prosesi pemakaman di TPU Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Chintya Lamusu serta keluarga tak kuasa menahan air mata kesedihan mereka. Kepergian sang ayahanda kian terasa berat saat Chintya Lamusu dan Surya Saputra menyebut almarhum justru meninggal bukan karena penyakit stroke. Sempat dirawat selama 3 hari sebelum ajal menjemput, almarhum disebut Chintya mengalami infeksi paru-paru. Sempat 3 hari di rumah sakit, jadi papa pasca stroke ya, Oktober lalu kan stroke, ya kita terapi, tapi ternyata emang ada kondisi lain yaitu parunya. Jadi komplikasinya setelah pasca stroke itu di paru. Jadi kemarin papa meninggal itu karena infeksi paru. Walau berat, tapi Chintya dan keluarga mencoba mengikhlaskan kepergian almarhum. Apalagi ketika sebelum menghembuskan nafas terakhir, anak-anak almarhum baik yang dari Belanda dan Gorontalo sempat menemani sang ayah sebelum menutup mata untuk selama-lamanya. Lalu benarkah Chintya seolah sudah mendapat firasat lewat tingkah putrinya Tatiana? Tatiana tadi malam jam 3 pagi kebangun, tiba-tiba bangun terus seger. Bilang, opa kumis di bawah. Chintya udah tidur sih, saya masih belum tidur. Cuman sini bobo lagi, tapi itu firasat sih. Ya kami dari awal emang pas lihat kondisi papa makin drop sebenarnya ya emang ikhlas gitu. Minta sama Allah jalan yang terbaik lah. Kalau emang mau disembuhkan, juga kita berdoa segerakan, ya Allah sembuhkan, angkat penyakitnya papa gitu. Tapi jalan terbaik dari Allah adalah ini. Papa tuh kemarin memang udah drop, tapi ya alhamdulillah masih sempat nungguin kakak saya yang dari Belanda, Kamaya, adik saya dari Gorontalo. Jadi hari ini alhamdulillah ketika semua anak-anak kumpul, papa menghembuskan nafasnya. Sementara itu, ujian berbeda tengah dihadapi Atika Hasiholan terkait kemelut hukum yang menyeret ibunya Ratna Sarumpait. Setelah proses persidangan yang cukup panjang, Ratna Sarumpait akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Walau berat, tapi Atika yang setia menemani ibunya mengaku bersyukur karena putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 6 tahun penjara. Mengadili menyatakan terdakwa Ratna Sarumpait
tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ratna Sarumpait. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 tahun. Karena dia eksplisit mengatakan melanggar pasal. Buat saya signal bahwa Indonesia masih jauh, masih harus berjuang sekuat-kuatnya untuk menjadi negara hukum yang benar. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang setia menemani saya. Dan melalui jumpa pers ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada publik dan meminta maaf. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih pada para pengacara saya dan anak, menantu, cucu yang terus membahu menolong. Kalau saya tanggapannya yang pernah bersama munculnya tadi, ya saya bersyukur satu tidak sangat jauh dari tuntutan jaksa yaitu 6 tahun dan hakim memvonis 2 tahun. Terus satu hal yang saya syukuri, tapi yang saya yakini adalah selama ini saya berdiskusi dengan orang-orang, para penasehat hukum, para ahli hukum, apa makna keonaran itu, di mana sebenarnya tidak terpenuhi di sini, tapi tiba-tiba muncul baru tadi terjadinya benih-benih keonaran. Saya jadi Walau jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, tapi Ratna Sarumpait mengaku tetap keberatan dengan vonis majelis hakim. Pasalnya ia tak merasa menimbulkan keonaran seperti pasal yang disematkan padanya. Lantas akankah Ratna Sarumpait mengajukan banding atas putusan ini? Bukan itu poin saya adalah dikatakan pasal yang menurut saya tak melanggar, tidak ada keonaran di mana-mana, tapi dibilang melanggar keonaran. Ya, itu kan. Ya, nah tadi kami setelah berbicara dengan Ibu Ratna Sarumpait, kami tentunya akan memberikan pertimbangan terhadap Ibu Ratna Sarumpait terhadap vonis ini. Apakah beliau akan menerima atau akan mengajukan upaya hukum terhadap putusan ini? Dan mungkin dalam waktu hari Senin mungkin kami akan menentukan sikap terhadap putusan ini. Semoga ya Chintya Lamusu dan Atika Hasiholan tabah serta diberi kekuatan menghadapi ujian mereka masing-masing. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.